Guys, di video kali ini masih temanya nge-react video dari Mas Rianto Astrono. Dan kali ini temanya skema Ponzi menghancurkanmu. Langsung aja kita akan nge-react seperti apa videonya. Apakah ini mengandung bawang ataupun mengandung kelucuan. Karena ada banyak banget Ponzi-Ponzi yang dibahas oleh Mas Rianto di video ini. Oke, langsung aja daripada penasaran dan ini dia. Udah cek semua nih kantornya di mana. Jadi awalnya aku nggak mau ajak orang dulu nih. Tolong Pak, tolong Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, dan mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau Charles Ponzi, namanya diabadikan menjadi sebuah model penipuan yang kemudian kita kenal sebagai skema Ponzi. Tapi bahkan hingga lebih dari 100 tahun istilah tersebut dikenal, skema Ponzi terus saja eksis di tengah masyarakat, digemari oleh berbagai kalangan, digandrungi oleh para pencintanya. Skema Ponzi mengubah teman jadi lawan, mengubah keluarga jadi seteru, mengubah manusia jadi hantu, dan memakan korban baru setiap hari. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana skema Ponzi bekerja, berapa banyak kerugian yang terjadi, serta kehancuran yang dapat ditimbulkannya bagi hidup kita. Saya juga akan menerangkan bagaimana cara kita mengenali skema Ponzi, dari yang terang benderang, hingga yang dibalut oleh segala macam kamuflase yang mengaburkannya. Dan skema Ponzi adalah modus investasi bodong yang membayar keuntungan kepada para investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Daya tarik utama dari skema Ponzi terletak pada kemudahannya, balutan bisnis-bisnis hebat, dan make up para anggotanya yang mengaku sukses. Ini kurang lebih 20 jutaan ini Bapak Ibu. Sembari memberikan iming-iming keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Dari Charles Ponzi hingga Bernie Madoff dan semua yang berada di antaranya atau sesudahnya, skema Ponzi selalu sukses memanfaatkan dua sisi paling lemah dari manusia, yaitu bodoh dan serakah. Dalam perjalanannya, skema Ponzi terus berevolusi menggunakan bungkus-bungkus yang baru, dari perusahaan investasi kacangan Tempo dulu hingga aplikasi-aplikasi zaman now yang cetar membaheno. Tak jarang, skema ini mendompleng nama-nama terkenal sebagai contoh suksesnya, membuatnya seolah jadi bagian dari model bisnis masa kini dengan istilah-istilah yang keren, bahkan melabeli dirinya dengan agama tertentu, padahal semua itu adalah bohong dan bodong. Dengan menampilkan jas dan dasi, rumah gedongan, mobil sport, hingga yel dan mantra-mantra, bisnis Ponzi menular dengan cepat di antara satu orang ke yang lainnya, menjangkiti ring-ring terdekat dari sahabat dan keluarga, menggerogoti masyarakat, menyebarkan satu pesan bahwa menjadi kaya raya itu mudah, tak usah kerja keras, tak wajib banyak belajar, tak perlu susah-susah, cukup ikuti saja jejak mereka dan simsalabim, maka sukses itu datang. Padahal, sukses insan adalah bisikan setan. Merdeka! Ada banyak sekali produk yang dapat dijadikan media untuk membuat sebuah skema Ponzi, dari bisnis ternak kambing sampai menonton iklan. Namun tak peduli apapun bentuknya, itu semua hanya digunakan sebagai gimmick belaka, cuma bohong-bohong. Tak ada produk yang legit atau uang yang betul-betul diinvestasikan dalam skema Ponzi. Produk utama dari skema Ponzi adalah permainan uang atau money game, yaitu modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada anggotanya dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh anggota berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau produk apapun. Pada umumnya, skema Ponzi akan menggunakan sistem jejaring ke bawah yang berbentuk seperti piramida, sehingga meski sedikit berbeda, skema Ponzi juga kerap disebut sebagai skema piramida. Dengan menggunakan skema seperti ini, pertumbuhan jumlah anggota akan melaju secara eksponensial sehingga dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat banyak secara cepat. Ini yang gue makan bang. Setiap orang yang bergabung ke dalam bisnis harus membayar sejumlah uang, baik sebagai joining fee, investasi, maupun pembelian produk. Itu adalah yang paling sering dilakukan. Namun belakangan, tak sedikit skema Ponzi yang dibalut dalam program-program gratisan. Gratis di sini tentu hanya sebagai modus untuk menarik perhatian, sebab pada prinsipnya hanya mereka yang membayar yang bisa mendapatkan uang dengan cepat. Yang gratisan ya cuma lucu-lucu doang. Skema Ponzi menawarkan iming-iming keuntungan yang tak cuma besar, tetapi juga pasti dalam jangka waktu yang singkat. Ini adalah sebuah antitesis dari investasi betulan yang memberikan imbal hasil jauh lebih kecil dan tidak pasti, bisa untung, bisa rugi. Pada awalnya,
sudah pasti semua orang yang bergabung akan mendapatkan bayaran seperti yang dijanjikan. Ini adalah kunci untuk membuat bisnis semakin berkembang, sebab orang yang telah mendapat dan mencicipi bayaran biasanya akan memutuskan untuk menambah investasinya demi mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Jika ingin menambah keuntungan atau passive income, setiap peserta disarankan untuk merekrut orang lain. You just want to say, Lalu orang yang direkrut akan merekrut orang lainnya, dan begitu seterusnya. Bukti pembayaran awal, event-event menggelegar, kemudahan mendapatkan uang, akan membuat promosi semakin berkembang, dari mulut ke mulut, dari dompet ke dompet. Di tahap ini, semua akan untung, semua akan senang, semua berpesta pora. Sayangnya, tak perlu menunggu lama untuk membuat sebuah bisnis dengan skema Ponzi bertemu dengan gelembungnya yang sangat menyeramkan. Semakin cepat sebuah bisnis Ponzi berkembang, semakin gegas ia hancur lebur. Semua itu terjadi saat penambahan investasi baru dan member baru melamban atau stop sama sekali. Di mana kita tahu, uang dari para member lah satu-satunya sumber yang menghidupi bisnis ini. Sebab sekali lagi, investasi, produk, bisnis, semuanya itu cuma bohong belaka. Di sisi lain, para pemilik bisnis Ponzi selalu bersiap mengambil ancang-ancang saat dana yang terkumpul sudah sangat banyak dan merasa itulah waktunya untuk membawa kabur semuanya. Ini dinamakan sebagai scam. Maka istilah yang paling sering digunakan dalam skema Ponzi adalah money game, skema piramida, dan scam bisnis. Setelah gelembung terjadi, berbagai istilah dan peristiwa dalam skema Ponzi akan lumrah terjadi, melibatkan para simpatisan, para nyangkuters, dan anggota-anggotanya yang super dungu. Di antaranya, restart, fase 2.0, maintenance system, aplikasi diserang kompetitor atau hacker, gara-gara Jokowi, atau teriakan-teriakan long life yang terdengar kian parah. Dan saking gilanya, tak jarang momen tersebut dimanfaatkan pula oleh pemilik bisnis Ponzi untuk merampok uang lebih banyak lagi dengan mensyaratkan penambahan dana hanya untuk mencairkan dana yang sudah dimasukkan sebelumnya, membuat para pesertanya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga. Pada akhirnya, semua peserta, terutama yang masuk belakangan, akan dirugikan dan nangis bombay. Tapi nasi sudah jadi bubur, keserakahan dan kebodohan telah menghancurkan semuanya. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat hampir 100 triliun rupiah kerugian uang masyarakat yang timbul dari investasi bodong dan skema Ponzi di Indonesia. Tapi ia toh terus berulang dan berulang dan berulang. Lalu apa yang salah dari itu semua? Jangan-jangan bukan jumlah uang fantastis itu yang jadi kerugian terbesarnya. Sebab jika kita perhatikan dengan lebih seksama, seseorang yang pernah mengikuti skema Ponzi biasanya akan cenderung untuk mengikuti skema Ponzi lainnya. Malah bukan tak mungkin, itu dilakukan terus-menerus sepanjang hidupnya. Ternyata, kerugian dan dampak buruk yang dapat diberikan oleh skema Ponzi jauh dari sekedar uang. Skema ini dapat merusak otak para pengikutnya, merangsang mental kaya instan, membuatnya jadi pecandu, sekaligus secara bersamaan mengacaukan hati nurani dan melenyapkan rasa malu serta harga dirinya sebagai manusia. rasanya. Tak sedikit dari para pecandu Ponzi yang sudah mengetahui bahwa bisnis yang sedang diikutinya adalah skema Ponzi, tapi tetap saja mereka mengikutinya hanya demi mendapatkan keuntungan instan dengan taktik masuk duluan supaya tak menjadi korban. Boro-boro berpikir jika uang yang mereka dapatkan akan berasal dari kerugian orang lain, mereka bahkan tak ragu untuk mengajak orang-orang terdekatnya. Jika bisnis scam, mereka lantas menghilang, lalu muncul kembali bulan depan, mempromosikan bisnis Ponzi yang lain, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tentu dengan yel-yel, slogan-slogan, dan iming-iming baru yang tak kalah menggiurkan. Kan kampret. Berikut beberapa cara untuk mengenali skema Ponzi. Jenis usaha atau produk yang dijual adalah hal terpenting dari sebuah bisnis. Tapi tidak dengan bisnis Ponzi. Bisnis Ponzi dapat membungkus dirinya dengan berbagai macam model bisnis, memberikan gimmick di sana-sini, mendompleng nama siapa saja, mengaitkan dirinya dengan apa saja. Tetapi jika produk dan bisnis model yang tidak masuk akal dan hanya dibuat-buat, terlebih dipenuhi dengan tipu muslihat dan susah untuk dijelaskan dengan sederhana, itu adalah pertanda bagi kita untuk menghindarinya. Bukti dibayar, kisah sukses, endorsement orang terkenal, tentara, polisi, tokoh agama, bukanlah patokan yang kita lihat, sebab mereka juga manusia yang bisa salah. Malah kebanyakan, justru figur-figur itu bukanlah pebisnis sehingga sudah sepantasnya tak memahami bagaimana bisnis yang sebenarnya bekerja. Belum saya gabung di dalam bisnis Kionet ini, Bapak Ibu. Pekerjaan saya sebagai peternak lele tumbuh
Kurang lebihnya selama 10 tahun saya kiprah di ternak lele bumbu. Tidak semua bisnis yang menggunakan yel-yel, gimmick-gimmick, jas dan dasi, mobil mewah, pamer kekayaan, iming-iming hasil instan, menjual mimpi adalah skema Ponzi. Tapi hampir seluruh bisnis Ponzi menggunakan itu semua dalam pemasarannya. Saya bisa mewujudkan Wildfire, mobil yang nyaman saya miliki. Saya bisa mewujudkan BMW yang sangat luar biasa. Saya bisa mewujudkan Mercedes-Benz. Dan saya bisa mewujudkan Hammer. Bukan hanya ini. Dan baru 1 bulan ini saya bisa mewujudkan impian saya lagi. SLK Mercedes-Benz Open Cup. Ini luar biasa. Tidak ada satu jenis investasi atau bisnis apapun di dunia ini yang dapat memberikan pengembalian pasti dengan hasil tinggi dalam waktu yang cepat. Hanya bisnis berskema Ponzi yang dapat melakukannya. Maka jika ada bisnis yang mudah dilakukan, tetapi memberikan hasil yang pasti, cepat, dan jauh melebihi yang lainnya, maka itu adalah pertanda bagi kita untuk menghindarinya. Selain itu, rekrutmen tak boleh jadi yang utama. Referral, afiliasi, program member get member, dan sejenisnya adalah hal yang biasa dalam sebuah bisnis dan skema investasi. Namun jika itu jadi yang utama, bahkan jadi sumber penghasilan atau malah persyaratan agar bisnis berjalan, maka patut diduga ada skema Ponzi yang bersarang di baliknya. Dan setelah kita menonton video yang tadi, rupanya ada beberapa MLM yang sering Oke Dewan Channel bahas, yang dikupas lagi oleh Mas Rianto. Ya, semoga video ini menambah lagi ilmu kita, menambah lagi wawasan kita. Walaupun hanya nge-react doang, tapi di sini berisi informasi yang sangat bermanfaat, mengupas tuntas skema Ponzi yang berbalut dengan MLM. Karena zaman sekarang ada banyak banget skema Ponzi yang dibalut dengan MLM, dengan embel-embel agama bahkan. Banyak orang-orang awam yang nggak tahu, makanya di sini kita perlu nge-share, perlu kita sebarluaskan agar masyarakat Indonesia lebih banyak tahu tentang skema Ponzi yang berbalut dengan MLM. Oke guys, cukupin aja video kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum, bye bye.